Lanjut ke episode ke-6, meneruskan kisah Baki yang terdampar di wilayah pedesaan negara Jerman. Saat itu dia berusaha untuk mencari jalan keluar, namun ternyata malah kegap oleh sekumpulan anak petani. Ketiga anak itu sempat ketakutan ketika ditodong oleh pilot Amerikaner ini, namun kemudian mereka pun teriak juga setelah Baki kembali menaruh pistolnya ke dalam saku. Ketiga anak itu kemudian berlari melaporkan temuannya tadi kepada ayahnya. Sang ayah pun dengan berbekal senapan langsung memburu ke arah yang ditujukan. Sempat berhasil sembunyi, namun akhirnya Baki pun tertangkap juga. Mental para prajurit 100 bomber yang mangkal di Ebertorp kini dalam kondisi ringsek setelah kehancuran mereka di misi yang terakhir. 32 dari 35 kru yang pertama diberangkatkan semuanya telah gugur dan menghilang. Kru yang sekarang masih survive rata-rata sudah mengalami trauma dan lelah jiwa karena harus rutin melihat pesawat-pesawat hancur dan teman yang meninggal dunia. Untuk sedikit memberikan waktu healing, Kolonel Harding mengirim mereka semua rileks sementara waktu. Crosby dikirim ke Universitas Oxford untuk menghadiri acara konferensi antar negara-negara sekutu. Orang ini memang begitu terpukul setelah kematian Bubbles. Diantar oleh pegawai kampus menuju ke kamarnya. Di sana Crosby sudah mendapatkan kiriman surat dari istrinya. Di kamar inilah Crosby akan menunggu prajurit lain yang akan menjadi rekan satu kamarnya. Sang istri sendiri memang rutin seminggu sekali berkirim kabar. Di akhir suratnya, sang istri yang juga kenal dekat dengan Bubbles menitip salam buat sohib suaminya itu. Sang istri belum tahu kabar terakhir soal orang tersebut dan hal itu membuat Crosby kembali teringat kepada mendiang sahabatnya. Sementara itu, Robert Rosenthal yang baru 3 kali dikirim menjalankan misi tetap diharuskan berhealing ria oleh Pak Komandan. Dia bersama 2 teman kru dikirim untuk melakukan relaksasi di sebuah sport club. Di sana mereka bisa enjoy main berbagai jenis olahraga rekreasi dan kalau mau mereka boleh request untuk dikasih massage. Rosenthal sendiri malah agak males, dia ingin cepat dikirim balik ke dalam sebuah misi pertempuran. Rosenthal kemudian menghadap psikiater pengelola tempat tersebut. Terang-terangan ia langsung menyatakan gak kerasan dan ingin langsung balik ke base saja. Dia bilang bahwa kondisi mentalnya sama sekali gak terganggu meskipun telah melakukan 3 kali misi dalam 3 hari berturut-turut. Rosenthal merasa baik-baik saja. Pak Dokter tetap pada SOP yang telah ditentukan bahwa para prajurit baru boleh pulang setelah menjalani masa healing selama 5 hari. Ia menolak permintaan Rosenthal. Baki sekarang sudah berada di tangan prajurit Nazi. Bersama dengan beberapa perwira dari skuadron lain, mereka sedang dikirim menuju ke sebuah lokasi. Dia mengamati bahwa salah seorang prajurit sedang mengalami cedera engkel, entah bagaimana ceritanya kalau nanti mereka ada kesempatan untuk kabur. Tibalah kemudian mereka di tempat yang dituju. Mereka berempat kemudian diturunkan di sebuah kota yang ternyata adalah kota Munster yang kemarin hari jadi target penyerangan mereka. Kota kecil itu sudah dalam kondisi luluh lantah akibat kiriman bom dari angkasa. Baki kurang lebih merasa puas melihat penderitaan warga Jerman itu, biar tahu rasa mereka gimana menderitanya orang yang telah mereka serang duluan. Para prajurit Nazi ternyata memang sengaja membawa keempat orang ini ke tengah warga. Warga Jerman yang sedang menderita akhirnya mulai ngeh bahwa ada orang Amerika telah hadir di antara mereka. Perlahan-lahan mereka pun mulai mendekat dan mulai mengirim kata makian. Selanjutnya adalah bentuk kekerasan yang dimulai oleh seorang emak-emak. Prajurit Jerman awalnya berusaha melakukan penjagaan, namun seterusnya mereka pun lepas tangan membiarkan keempat orang prajurit Amerika ini jadi objek amarah warga. Setelah puas melakukan pengeroyokan, giliran prajurit Nazi yang menghabisi mereka semua, namun untung saja pelurunya keburu habis ketika hendak menembak Baki. Keempat prajurit Amerika ini ternyata memang sepenuhnya diserahkan prajurit Nazi kepada warga. Esok paginya, keempatnya sedang diangkut ke wilayah pinggiran untuk dicarikan lokasi pemakaman.
Bucky yang masih hidup akan dipepes belakangan, namun warga ternyata salah target. Malah mayat teman Bucky yang ia geprek dengan singkup. Ketika dua orang itu sedang berusaha menggali lubang, Bucky memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Pilot Amerika itu yang sedang terkena luka di kepala ini akhirnya kabur dan masuk ke dalam hutan. Di Oxford, Crosby berusaha menikmati santapan mata kuliah yang dihidangkan pada konferensi tersebut. Ketika balik ke dalam kamar, ia kemudian terkejut mengetahui bahwa roommate-nya ternyata adalah seorang wanita. Lagi kangen-kangennya sama istri, ia malah kebagian teman sekamar yang bisa bikin bahaya. Rosenthal yang gak suka permainan olahraga rekreasi, dia memilih jalan sendiri. Di sudut sebuah taman, dia melihat seorang rekan yang sedang menangis melepas trauma. Crosby akhirnya jadi dekat dengan Sandra yang terang-terangan membelanya ketika para prajurit asal Inggris meledek kelakuan orang Amerika yang mereka bilang barbar dan kurang adab. Wanita ini ternyata seorang lulusan South Coast di Cambridge yang ambil jurusan mendayung. Di negara itu, semua hal diperlakukan secara spesifik dalam keilmuannya masing-masing. Sehari-harinya, Sandra bekerja sebagai petugas semacam Satpol PP yang khusus mengurus area sungai kota London. Rosenthal sendiri makin gak kerasan tinggal di tempat relaksasi itu. Malam itu, ia yang gak bisa tidur lalu turun menemui kepala fasilitas tersebut. Dia menegaskan lagi bahwa prajurit gak butuh yang namanya urusan mental healing. Cukup lupakan semua kejadian, berusaha move on, dan lakukan tugas sebaik mungkin. Dia merasa bahwa dirinya sekarang sedang on fire, 3 kali penerbangan berturut-turut dan semua ia lalui dengan sukses berhasil menuntaskan misi. Apa jadinya jika Messi yang lagi on fire tiba-tiba harus parkir dulu ke bangku cadangan? Kepala fasilitas kemudian menyadarkan bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah tim. Apa jadinya Messi jika timnya mengalami lelah mental? Dirinya harus berusaha memposisikan diri dalam ritme anggota timnya. Setelah semalaman tidur nyenyak, Rosenthal akhirnya bangun dalam kondisi segar. Apalagi saat itu ada Teh Jenny yang datang membangunkannya. Ia kemudian ikut jemuran di pinggir danau, menyaksikan rekan-rekannya sedang asik main-main air. Sang pilot mulai menyadari perkataan si bapak tadi malam. Mungkin para rekannya memang benar-benar butuh penyegaran. Bucky yang melarikan diri akhirnya tidak berdaya. Dia pun jatuh pingsan di tengah hutan dan ditemukan oleh prajurit Nazi. Dia kemudian dibawa ke penjara Dulag Luft di kota Frankfurt, penjara transit bagi para tawanan perang. Ia kemudian dihadapkan kepada seorang interrogator yang bernama Letnan Hausmann. Orang ini terlebih dahulu mencoba mencairkan suasana. Dia berbaik hati memberikan whisky kepada Bucky. Mayor John Egan sudah mengerti trik orang ini. Dari awal dia pun langsung menegaskan bahwa yang bisa dikorek darinya hanya nama dan pangkat serta serial number dirinya saja. Hausmann ternyata sudah tahu data Bucky. Ia bahkan sudah tahu tempat lahir Bucky dan kesatuan tempatnya bergabung. Yang ia tanya dari Bucky ternyata perihal Buck Cleven, sang rekan yang ia kira telah meninggal dunia. Hausmann kemudian meminta Bucky untuk membeberkan semua data pasukannya agar gak dikira mata-mata oleh pihak Gestapo. Hausmann juga meminta data pesawat B-17 yang akan dikirim sebagai armada baru ke Thorpe Abbot. Bucky gak mempan digertak demikian. Ia kekeh tutup mulut, tidak mau memberikan keterangan lanjutan kepada Hausmann. Walhasil, Bucky pun akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan. Esok paginya, ia dibangunkan secara paksa dan diseret menuju keluar tahanan. Dari sana, ia dibawa ke sebuah stasiun kereta api. Bersama dengan para tahanan lain, mereka hendak ditransfer ke kamp konsentrasi yang lainnya. Lewat kemudian sebuah kereta api yang sedang membawa tahanan warga Yahudi yang dijejalkan bagaikan ikan sarden. Seseorang yang merasa ngeri melihat kebiadaban itu kemudian mencoba kabur dan langsung ditembak oleh prajurit Nazi. Jenazah prajurit ini akhirnya diangkut dan dijejalkan bersama prajurit lain yang masih hidup. Berangkatlah kemudian kereta itu menuju lokasi yang dituju. Sementara Bucky harus mengarungi suasana yang mencekam, Crosby pun demikian. Ia berusaha keras untuk tidak masuk ke dalam jebakan asmara.
Sandra berusaha mancing lebih dalam cerita Crosby yang ternyata teman satu kamarnya ini sedang bercerita tentang Bubbles, sahabatnya yang baru gugur di medan perang. Kini ia pun jadi tahu duka yang sedang diderita oleh Crosby. Sandra pun akhirnya berhenti ngegas. Keduanya lalu berlanjut jadi teman curhat, selalu jalan bareng selepas menghadiri materi konferensi. Suatu malam keduanya kemudian mampir ke sebuah bar di mana suasananya sangat hangat dan menggairahkan. Namun yang kemudian menjadi highlight adalah kehadiran seorang penyanyi folk country yang mendendangkan lagu kenangan terhadap sejawat teman perjuangan. Fixlah sudah suasana di antara keduanya masuk dalam area friendzone, sobat sesama pejuang yang saling mendukung perjuangan masing-masing. Balik ke mes di subuh hari, Sandra sudah mendapatkan panggilan tugas. Tahu bahwa itu adalah momen terakhir mereka barengan, Sandra pun memberikan nomor teleponnya kepada Crosby. Prajurit Amerika itu ia janjikan akan ia ajari teknik mendayung. Kapan-kapan ia mampir lagi ke kota London. Rosenthal yang kini mulai menyingkirkan ego, mulai coba bergabung ikutan santai bersama teman-temannya. Acaranya adalah main kartu, namun yang ada mereka lebih banyak cerita-cerita. Apapun yang sempat mereka alami dalam pertempuran, mereka ceritakan ulang, seperti momen ketika sang pilot tiba-tiba menggumam sebuah lagu saat menunggu serangan lawan. Hal yang mereka ceritakan ada yang sungguhan, namun ada juga yang karangan semata. Apapun itu, sah-sah saja selama hal tersebut bisa membuat mereka punya energi lagi untuk loncat ke dalam pesawat. Melakukan hal yang sebelumnya rutin mereka lakukan, terbang di dalam pesawat, mengerjakan misi untuk menghentikan pihak Nazi Jerman. Bucky dan para penumpang lain di kereta api telah tiba di lokasi yang dituju. Mereka langsung disambut oleh para tahanan lain yang merupakan para prajurit sekutu. Sayup-sayup ia mendengar namanya dipanggil-panggil. Wajah familiar yang pertama ia temukan adalah Crank yang ternyata masih dalam keadaan hidup, sedang bersama dengan rekan lain menjadi tawanan perang. Suara selanjutnya adalah suara yang paling akrab ia dengar, Buck yang kemudian menyuruhnya agar menoleh ke samping kanan. Sang besti juga masih berada dalam keadaan hidup dan bahkan masih rapi jali. Lega hati Bucky melihat sobat-sobatnya masih berhasil ia temukan. Lokasi itu adalah kamp konsentrasi bagi para tawanan dari pihak Luftwaffe. Kita akan ikuti cerita lanjutannya di episode ke-7 yang akan datang.